pemirsa, selamat malam. Apa kabar semua pemirsa kesayangan saya? Hadir kembali selama 30 menit ke depan. Nanda Desita masih dalam acara Obama, obrolan malam. Semakin malam menjelang pagi harus semakin ulala, pedes-pedes gimana gitu. Samping saya ini mau guyur saya pakai air aja gitu ya. Saya ganggu sebentar sebelum Anda tentunya bisa berhubungan intim dengan pasangan Anda ya tentunya. Kita akan membahas yang namanya tidak percaya diri di depan istri, bukan karena ukuran, bukan karena berapa ronde, tapi ini adalah karena diabetes. Kira-kira bagaimana solusinya? Langsung saja kita akan bertanya kepada tamu saya yang sangat makin ulala semakin malam menjelang pagi ini ya, Mbak Dia. Yes, Mbak Nanda. Kok jadi gini ya? Gitu ya. Jadi biasanya yang dikeluhkan para lelaki di luaran sana itu ukurannya, pakai penggaris lah ya, ditarik. Lo katanya membawa penggaris. Nah, iya benar-benar ya gitu. Berapa senti gitu ya, lalu berapa ronde. Tapi ternyata tema kita malam hari ini tuh hanya karena diabetes. Nah, itu kenapa sebetulnya? Tapi sebelumnya, terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah menanyakan, yang sampai ribuan kemarin begitu. Dan tentunya saya memilih satu yang paling hot pertanyaannya, yaitu kepada Sayang Wahid. Sayang Wahid. Sayang ya, kalau malam-malam. Saya berusia 52 tahun ini. Jadi setahun yang lalu, jempol kaki saya sebelah kiri itu harus diamputasi karena membusuk ya Allah, akibat gula darah yang sangat tinggi. Tidak cukup sampai di sana, ternyata saya juga mengalami penurunan vitalitas seperti cepat keluar dan menjadi lebih encer. Hal ini menyebabkan saya itu nggak bisa lagi Mbak membahagiakan istri. Siap. Jujur saya merasa sangat stres dan sedih. Nah, kira-kira Mbak, apakah orang yang mengalami diabetes pasti akan mengalami yang seperti saya alami? Ataukah ada nggak sih jalan keluar untuk saya? Karena memang saya benar-benar merasa down dan yang paling buruk biasanya dituker sama istrinya gitu kan. Iya, soalnya kan kita tidak hanya butuh yang udahlah ini udah lemes gitu ya, udah down, ganti gitu, boleh nggak? Jangan sampai ya. Iya. Oke, jadi terima kasih untuk Pak Wahid atas pertanyaannya yang masuk kepada WA Center kami. Jadi memang kasus diabetes ini di Indonesia banyak, dan sayangnya tidak semua orang sadar mengalami penyakit kencing manis sampai dia mengalami komplikasi. Salah satunya adalah keluhan seksual. Nah, kalau kita bahas satu-satu, mau seksual dulu atau mau diabetes dulu? Seksual dulu lah ya. Oke. Kalau kita bicara masalah disfungsi seksual, disfungsi seksual ini disfungsi seksual mulai dari tahap gairah, kemudian ereksi sampai dengan ejakulasi. Kalau disfungsi ereksi hanya gagal dalam ereksi saja, tapi kalau disfungsi seksual banyak. Nah, disfungsi seksual ini bisa dialami oleh pria dan juga oleh wanita. Wanita bisa? Bisa. Sampai si wanita tadi, kalau Pak Hartono mengatakan melakukan fake orgasm, artinya orgasme palsu. Betul. Dia nggak bergairah dengan pasangannya, dan si pasangan yang pria juga mengalami disfungsi seksual mulai dari gairah, kemudian ereksi. Kalau misalnya dulu melihat sesuatu yang porno, itu dia langsung bangkit. Sekarang kok bangkitnya lama, bahkan sampai melakukan pada alat vital, melakukan variasi pada alat, baru dia bangkit. Begitu dia bangkit, dia hanya mampu membesar tapi tidak keras. Banyak yang begitu, hanya mampu membesar tapi tidak keras. Kalaupun toh keras, dia hanya mampu masuk sebentar kemudian dia tumpah. Atau dia mati di tengah jalan. Dan kemudian yang dialami oleh laki-laki disfungsi seksual lebih kompleks lagi, sampai mengalami seperti yang dialami oleh Pak Wahid tadi, cepat keluar. Kemudian kalau dulu saya mampu rondenya lama. Banyak dia gitu bandingkannya usia 52 dengan usia 25. Dulu saya mampu ronde berkali-kali, Mbak. Sekarang kok cuma satu aja udah lemes. Nah, ketika mengalami ini, kadang-kadang si pria tadi mengalami disfungsi seksual, pilihannya cuma satu, udah saya pakai obat kuat tanpa diresepkan. Nah, ketika obat kuat, ketika ini terjadi, obat kuat dosisnya ditambah. Begitu obat kuat ditambah, kok akhirnya matilah di atas perut. Kenapa obat kuat tidak mampu mengatasi hal ini? Disfungsi seksual, Mbak Nanda, akan dialami oleh semua pria. Biang keroknya bukan di alat vital. Solusinya bukan di obat kuat, tapi di hormonal, karena hormon testosteron yang akan berkurang sejalan dengan faktor usia. Kok bisa kurang? Yang memproduksi hormon testosteron itu adalah testis. Testis ini waktu muda ada 700 juta.
setiap tahun dia akan berkurang 6 sampai 7 juta. Lama-lama lah ente. Iya benar ya. Oke. Lama-lama lah ente. Ketika jumlah yang memproduksi ini berkurang 6 sampai 7 juta setahun normalnya. Kalau nggak bahkan lebih cepat kalau dia ada alkohol. Atau misalnya dia stres berkepanjangan. Kok bisa nggak ngerokok? Bisa. Ya? Dan kemudian yang ketiga adanya penyakit penyerta, jumlah yang memproduksi ini lebih sedikit, hormon testosteron turunnya lebih banyak. Disinilah muncul disfungsi seksual. Nah, karena yang memproduksi ini jumlahnya kurang, maka otomatis salah satu solusinya kita berikan dari luar. Nah, di sini pasien bisa memilih apakah dia mau short acting atau mau long. Short acting biasanya kita lihat kalau kondisi dia prostatnya bagus, kita akan berikan pil atau dia gel. Tapi resikonya bisa beresiko kepada prostat kanker. Tapi kalau long acting, kita minta satu, pasien harus sabar. Sehingga keluhan disfungsi seksualnya yang disebabkan karena faktor hormonal tadi, kita bisa perbaiki. Jadi nanti nggak cuma hormonnya saja, keluhan seksualnya yang terbaiki, tapi mereka yang memiliki aspek kesulitan keturunan bisa kita perbaiki dan juga masa ototnya lebih baik. Bukan berarti yang buncit jadi six pack. Jadi belum tentu yang namanya buncit itu makmur berarti. Iya, nah untuk kasus seperti ini untuk pengobatan jangka panjangnya maka kami dari PT Marionsam punya solusinya dengan salah satu produk namanya ini dia Mbak Nada. Namanya adalah Kobelon. Kobelon pemirsa ini bukanlah obat kuat tetapi adalah nutraceutikal yang memang kami pilihkan mengandung bahan-bahan yang mampu mengatasi keluhan disfungsi seksual pada pria. Jadi nggak cuma gairah, nggak cuma ereksi, tetapi sampai dengan ejakulasi. Cuma tidak instan. Kalau bisa, kalau nanti boleh ditulis dikasih bold, tidak instan. Karena banyak orang, Mbak, dia saya minum Kobelon satu kapsul atau misalnya satu box kok nggak ada fungsi. Karena memang fungsinya jangka panjang. Benar sekali. Nah, di sini di dalam Kobelon kami sudah berikan yang namanya adalah Panax Ginseng yang kami perbaiki stamina dulu, Mbak. Stamina bagus. Bahkan kalau stamina ini bagaimana mampu melakukan hubungan suami istri kalau dia lemes, dia ngantuk, dia loyo, dia stres, apalagi sekarang kerjanya dari pagi sampai siang. Benar. Ya kan? Nah, ini kami coba perbaiki dan boleh diberikan pada pasangan. Terutama ibu-ibu yang kehabisan tenaga habis ngurus anak. Tuh, ya kan? Boleh kalau ibu-ibu cukup 1 kapsul per hari saja, tapi kalau pada pria 2 kapsul pagi dan 2 kapsul malam hari secara rutin. Nah, setelah staminanya diperbaiki, barulah Kobelon mampu memperbaiki hormon testosteron yang sudah berkurang karena tadi banyak yang mati tadi. Jumlahnya sel-selnya banyak yang mati. Akibatnya dipasok dari luar dengan tanaman yang namanya Tribulus terretris bekerja sama dengan Peropinctada margaritifera. Belibet. Lidahnya mesti bergerak. Iya gitu ya. Jadi biar nggak susah gitu nyarinya. Nyebutinnya aja susah. Gimana kita bisa tahu gitu ya. Yang paling pasti Anda harus tetap simple mengkonsumsinya yang ada di dalam satu yang namanya Kobelon. Berarti selain memang laki-laki ya, ternyata wanita ini juga. Iya, terutama karena hubungan suami istri ini frekuensinya mesti sama. Satu berenergi, satu lagi ngadep tembok susah kayak gedebong pisang. Benar, satu kuda, satu ayam ya juga bahaya gitu kan. Ya, nah, sehingga staminanya kita perbaiki dan kemudian setelah mengkonsumsi Kobelon ini, kandungan Tribulus ini akan mampu membantu meningkatkan gairah. Wanita, bangkitan gairahnya juga diakibatkan karena testosteron. Itulah kenapa banyak pria suka nyari perempuan yang ada kumis tipis, bulunya banyak karena dianggap jago nih laki gitu ya. Bener karena dan ini kita akan coba untuk perbaiki, tapi bukan berarti perempuan minum Kobelon jadi kumisan, enggak cuman karena saya ingin menunjukkan bahwa hormon testosteron juga membantu meningkatkan gairah pada pria dan juga pada wanita. Setelah gairah ini diperbaiki, barulah testosteron memperbaiki Kobelon memperbaiki tahap berikutnya yaitu pada ereksi, kemudian sampai dengan ejakulasi. Nah, kalau untuk ereksi itu ada kekuatannya, Mbak. Si wanita, si pasangan mesti tahu ada beberapa skor. Skor pertama adalah tadi saya katakan, hanya mampu membesar, tidak mampu keras. Ayo Pak, sampai yang mana? Ayo, besar doang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah besar, keras, tapi tidak mampu penetrasi.
Oke. Ada yang sampai segitu. Udah besar keras tidak mampu tidak, karena dia kekerasannya kurang. Aliran ya? Kenapa bisa keras? Di situ bukan keras mak petunduk, bukan. Iya, Kekuatan dari hormon, kekuatan dari gairah tadi. Si pria tadi harus mampu mempertahankan gairah sampai satu fase seksual selesai. Ketika gairah ini terus dicas, terus aliran darah dia akan masuk. Ketika gairah hanya di awal saja, dia akan loyo. Benar. Nah, ini mekanismenya di sini. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah dia membesar, dia keras, dia mampu penetrasi, tapi mati di tengah jalan. Tuh, ya kan? Yang keempat adalah keras maksimal. Kalau Pak Hartono bilang bisa digantungin anduk. Iya benar ya. Meskipun usianya sudah segitu, begitu ya. Yes, karena ini berkaitan dengan aliran darah dan ini memperbaiki kekuatan daripada ereksi ini butuh waktu karena gairah tadi mesti dicas terus, kemudian baru aliran darahnya bisa masuk terus. Bagaimana aliran darah masuk terus kalau gairahnya nggak ada? Benar Di sini sekali. tugasnya dari Peropingtada margaritifera dan akan diperbaiki setelah minggu ketiga sampai dengan bulan ketiga. Minggu ketiga sampai bulan ketiga. Ini tolong dicatat baik-baik karena kadang-kadang pasien bilang gini, Mbak, dia pokoknya banyak komplain karena dia tidak mendengarkan secara sempurna. Benar. Nah, kemudian setelah ini dicas diperbaiki, orang kalau ereksinya bagus, keras, kontrol otaknya bagus, nggak gampang lemes. Tuh. Tadi Ya apa kan? nggak gampang kayak ayam? Ya, benar kan. Pengennya sih masih lama gitu ya, tapi yang bawah ini bisa kayak nggak nyambung gitu. Udah lah keluarnya istilahnya. cepet, encer lagi. Aduh, wassalam. Selesai ya. Siap-siap dia Bapak dituker gitu ya. Oke, jadi semuanya teratasi tentunya dengan yang namanya Kobelon. Bagaimana Betul. kalau misalnya sampai tahap mohon maaf nih, tidak mati di tengah jalan, tidak juga keras gitu ya, tapi sampai mati total. Nah, itu gimana tuh? Kalau mati total, dia sudah impotensi, artinya definisi mati total ini begini, kadang-kadang di depan pasangan mati total. Ah, ini nih, siap-siap nih ya. Ngelihat daster nih kayaknya mati total Iya, gitu ya. karena memang ternyata disfungsi seksual ini penyebabnya nggak cuma fisik. Kalau Kobelon memperbaiki secara fisik, tapi tidak psikis. Psikis itu bisa terjadi karena kurang gairah pada pasangan. Oke. Kemudian yang kedua, kejenuhan dalam melakukan hubungan seksual. Kenapa? Dia lagi gayanya gitu-gitu lagi. Dia lagi gayanya gitu-gitu Benar, lagi. benar, Ya kan? Dan kemudian adalah pengalaman seksual sebelumnya ini berpengaruh kepada kondisi fisik. Nah, kalau misalnya si pasangannya sudah kita modif, bukan cari pasangan lain, pasangan yang ada kita asli modif, gitu. nggak bau minyak angin tapi bau parfum. Kemudian yang kedua adalah kita lihat perangsangan jenis yang lain, misalnya kalau dengan blue film dia mampu ereksi, berarti sebenarnya dia tidak mati total. Atau kita lakukan perangsangan langsung pada alat vital dengan berbagai macam, kalau Pak Hartono gitu bilang ya. selalu bilang katakanlah dengan ngopi dan sebagainya, atau katakanlah dengan tante di kamar mandi, tante sebelah kanan gitu iya kan, ya, tante sebelah kanan. Nah, itu ternyata mampu ereksi, berarti dia tidak mengalami impotensi. Tapi kalau sudah lakukan itu semua, dia impotensi, tidak bergerak, kita lihat apakah ada penyakit penyerta. Kalau ada diabetes seperti kasus tadi Pak Wahid, maka satu-satunya cara adalah dia tidak menggunakan Kobelon, menggunakan obat yang diresepkan dan gula darahnya kita turunkan. Karena kalau gula darah tidak kita turunkan, obat ini tidak akan mampu bekerja. Gitu. Nah, jadi memang yang namanya diabetes itu nggak bisa diremehkan. Nggak bisa diremehkan. Dan juga jangan diremehkan untuk para istri yang kalau misalnya suami Anda ini menderita diabetes, paling tidak support terus, meskipun tidak bisa membahagiakan ketika malam-malam, ya gimana lah caranya pokoknya. Setelah yang mau lewat berikut ini, kami akan membahas lebih intim tentunya di Obama. Semakin malam menjelang pagi semakin ulala. Ngelihat tontonan yang manis-manis seperti di Obama sih sah-sah aja. Tapi kalau misalnya manis di dalam tubuh Anda itu terlalu berlebihan, karena memang apapun ya yang berlebihan itu tidak baik begitu ya. Kalau misalnya berhubungan berlebihan, akhirnya jenuh gitu ya. Terus marah-marah, ngomel-ngomel berlebihan, akhirnya suaminya juga lebih down. Nah, karena itulah kenapa nggak pede akhirnya karena diabetes. Di mana-mana tuh selalu gini, kalau udah diabetes, udahlah pasti selesai deh yang namanya hubungan suami istrinya. Bener nggak sih itu? Enggak, itu cuma mitos berarti sebetulnya. Iya, sepanjang dalam tanda kutip, karena diabetes ini adalah penyakit yang akan dialami si penderita sampai dengan dia mati. Ya kan? Maka lakukan pengontrolan gula darah. Nah, ini susah setengah mati, Mbak. Pengontrolan gula darah. Mbak Dia, saya sudah minum obat dari dokter, katanya gitu kan ya. Ternyata gula darah saya nggak stabil. Kita lihat pola makan dia gimana, karena
begitu saya tanya, Pak dietnya gimana mau diet Mbak, dia lah lidah saya aja baal. Saya disuruh diet seumur hidup, pusing katanya begitu. Apalagi pada saat lebaran atau pada saat puasa. Nah kemudian akhirnya obat dokter dia lepas lah. Dia beralihlah ke jamu-jamuan yang notabene ukurannya genggaman tangan atau ukurannya dia gelas. Padahal apapun yang masuk ke dalam tubuh harus terstandarisasi. Kalau misalnya nggak usah susah-susah, Mbak Nanda punya putri dikasih puyer, kesannya puyer begitu, ya kan? Tapi kan itu kita pada saat proses pembuatannya secara farmasi itu kita timbang satu-satu. Cuman kenapa dikasih puyer? Karena si anak tadi tidak mampu minum dalam bentuk kapsul gitu. Jadi kalau obat saja terstandarisasi, maka akan jauh lebih ideal kalau meskipun alami harus terstandarisasi. Tadi kalau jamu tadi konsepnya saya agak tidak setuju ya. Nah kemudian balik lagi ke kasusnya Pak Wahid, gula darah saya tinggi, yang mana Pak? Gula darah puasa yang tinggi ataukah gula darah 2 jam setelah makan yang tinggi? Kita mesti lihat HbA1c-nya berapa. Karena kadang-kadang ini menentukan pengobatannya beda-beda Mbak. Jadi kadang-kadang orang kita udahlah saya minum obat diabetesnya, cek gulanya cukup sekali aja, padahal enggak. Nah jadi ini untuk Pak Wahid tadi, terima kasih pertanyaannya Pak, tapi akan alangkah baiknya kalau dilengkapi berapa kadar gula darahnya dan teruskan obat dari dokter bila mana ada, dan Bapak boleh kombinasi dengan asupan nutrisi yang mampu bersifat suportif terhadap obat dari dokter dan membantu Bapak memudahkan melaksanakan pilar 3 pengobatan diabetes, 1 diet, 2 olahraga, 3 minum asupan nutrisi. Nah untuk dietnya Bapak kami bantu dengan tanaman yang namanya Gymnema sylvester yang bila dikonsumsi, biasanya kan kita begitu makan langsung seger. Kenapa segar? Karena gula darahnya masuk ke dalam sel semua, karena selnya dia langsung terbuka. Pada penderita diabetes enggak, dia ngantuk, tapi gula darahnya kadung tinggi karena sudah kadung diubah menjadi energi, diubah menjadi gula. Nah ini supaya tidak terjadi banjir gula di dalam pembuluh darah yang menimbulkan efek samping kemana-mana, maka kami berikan Gymnema sylvester. Nah untuk gampangnya Bapak boleh cari yang namanya Sugi di apotik yang ada di daerah Bapak. Nah, Sugi ini membantu Bapak memudahkan melaksanakan diet. Nah, kemudian yang kedua, setelah dietnya dilakukan, gula darah tadi, yang banjir gula tadi, gimana bisa diusahakan menjadi energi supaya nggak ngantuk? Olahraga, Pak. Boro-boro olahraga Mbak Dia, orang saya ngantuk. Ya kan? Lemes, kaki kesemutan, Mbak. Benar. Nah, di sini kami berikan yang namanya Lagerstromia speciosa yang bila dikonsumsi, gulanya masuk ke dalam sel untuk diubah jadi energi. Jadi Bapak seger, Bapak nggak invalid nanti. Ketika gula masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, otomatis gula darah dia akan turun. Ketika gula darah turun, maka komplikasi kita bisa cegah. Nah, kemudian untuk mereka yang tadi yang pakai obat, terus gimana yang suntik insulin? Mahal loh suntik insulin. Di dalam Sugi ini kami sudah berikan yang namanya biji pare yang bila dikonsumsi bareng dengan suntik insulin, lama-lama jumlah unitnya kita akan turunkan, tapi tidak kita gantikan nanti sehingga pembiayaan pasiennya murah. Ketika tujuan utama kami memberikan Sugi, kita barengi dengan obat dari dokter adalah supaya gula darahnya turun, meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat dari dokter dan gulanya normal. Ketika gulanya normal, keluhan seksual seperti yang dialami oleh Pak Wahid, kita gampang perbaiki dengan Kobelon. Benar banget. Iya, kan? Tapi kalau misalnya dia sudah supaya tidak terjadi tadi yang Mbak Nanda katakan, Mbak kalau sudah mati total gimana? Jangan sampai mati total dulu baru diperbaiki. Biasanya seperti itu. Iya, betul. Masyarakat Indonesia itu tunggu kejadian, tunggu badannya ini remek nggak bisa berdiri, baru mau ke dokter. Gitu dan biasanya. Kemudian juga kadang-kadang kenapa orang ini masalah berkaitan dengan hormonal. Kadang-kadang orang nambahkan sendiri dosis daripada obat kuat. Obat kuat nggak kuat dia pakai oles. Begitu dia pakai oles dia baal. Benar. Nggak bisa rasa gitu kan? Nggak bisa rasa. Nah, kenapa begitu? Karena biang keroknya Anda nggak nyampe. Biang keroknya tadi hormon testosteron tadi. Bahkan ketika hormon testosteron diperbaiki dengan Kobelon ini tadi, kemudian misalnya Anda mendapatkan resep dari dokter obat yang diresepkan seperti obat kuat dan sebagainya, kerjanya lebih optimal loh. Dosisnya nanti kecil loh obatnya. Jadi semakin menurun istilahnya. Semakin menurun, betul. Tapi dengan satu catatan harus diresepkan oleh dokter. Kalau Kobelon saja bisa, tapi memang agak lama. Tapi bukan yang mati total. Dan untuk mereka yang mengalami keluhan pada disfungsi seksual, kita bisa perbaiki dengan Kobelon. Lalu bagaimana mereka yang
ada masalah dengan keturunan, reproduksi, ya. Di sini Kobelon bisa membantu menyuburkan sperma tadi supaya banyak yang hidup dengan catatan tidak ada kelainan pada organ pria. Artinya hanya pada sperma saja kita bisa perbaiki dengan Kobelon. Dan tadi yang berkaitan dengan si bapak tadi, saya cepat keluar dan menjadi lebih encer. Kita akan coba untuk perbaiki dengan Kobelon ini tadi. Bapak boleh beli di apotik, suginya beli di apotik, Pak. Minumnya kalau dosisnya di atas 300, 2 kali 2 kapsul. Kobelonnya juga dikonsumsi setelah makan. Sugi sebelum makan, Kobelon sesudah makan. Secara rutin kita akan lihat 1 sampai dengan 3 bulan. Kalau untuk Kobelon ini kami pasarkan dengan harga Rp214.000 untuk satu boxnya isinya 20 kapsul. Tuh ya kan, jadi sekali lagi untuk Anda yang mungkin kayaknya aduh saya sudah mulai diabetes, nggak usah bingung ya, nggak usah lari kemana-mana. Apalagi biasanya nomor 1 tuh mindset memang bener ya. Dikit-dikit yang saya tahu, saya kira adalah karena obat diabetesnya itu, karena banyak obat akhirnya impoten itu tadi. Ternyata enggak ya, gula darahnya itu tadi. Dan kalau misalnya kondisi ini tidak diperbaiki, kan usia 52 udah gula darahnya tinggi, hormon testosteronnya turun. Nah, kemudian ada pengalaman, aduh jangan-jangan aku gagal nih, jangan-jangan aku gagal. Udah gitu duluan, ini ke psikisnya dapet. Ya, benar, kemudian si pasangan, paling ngotor-ngotorin celana doang. Paling gitu. Si pasangannya begitu, sudah wassalam. Makin masalah benar sekali. Apalagi kalau misalnya mungkin ya istrinya usianya jauh lebih muda. Nah, itu yang jadi masalah pokoknya. Dan tadi yang berkaitan dengan, dan untuk Kobelon ini ya Mbak Nanda, bahkan tadi saya katakan mampu membesar, tapi tidak keras. Tidak keras, iya kan? Nah, ini akan terjadi pada semua pria. Karena sejalan dengan faktor usia, kekerasan itu dia akan berkurang karena kan banyak gangguan di hormonal tadi. Ketika hormon ini terganggu, gairah terganggu, aliran darah nggak maksimal. Akibatnya dia mengerasnya juga nggak maksimal. Nah, disinilah diukur dibandingkan sama yang kemarin. Kemarin panjang, sekarang gitu kecil. Benar. Aku juga penasaran, apakah memang yang namanya alat vital ini bisa menciut begitu ya, ukurannya bisa mengecil karena dalamnya itu tadi ternyata. Karena tidak ada aliran darah ke dalam. Ketika tidak ada aliran darah ke dalam, hormon testosteron tidak diperbaiki, dia pasang silikon. Banyak loh yang masuk ke WA center kami, Mbak Dia, saya sudah kadung pakai silikon. Berarti gimana dong itu kalau sudah begitu saya kembalikan, yang masang silikon siapa, kembali ke sana. Ngapain juga ya, saya juga bingung. Tapi memang yang namanya kepuasan itu setiap orang sendiri-sendiri begitu ya. Dan untuk sekali lagi untuk masyarakat Indonesia maunya juga tidak hanya mengkonsumsi yang namanya instan-instan, tapi yang namanya alat vital ini juga pengennya langsung. Padahal vital. Iya benar. Padahal udah tahu vital ya, tapi juga masih aja ditarik-tarik lah, variasi ke kanan, ke kiri. Harusnya variasi gayanya, bukan variasi yang namanya alat vital. Supaya tidak jenuh secara psikis. Benar. Kan kalau orang dulu kan gini lagi, gini lagi, gue dapal dah. Iya. Pasti habis gini dong kan. Jadi paling tidak boleh lah ya dengan refreshing mungkin. Tapi yang paling pasti adalah itu tadi ya, harus benar-benar menjaga yang namanya pola makan, pola hidup sehatnya juga. Kemudian gula darah yang nomor 1. Bingung ya penderita diabetes tuh kalau terlalu tinggi dia bahaya. Ada juga yang penderita diabetes tuh kalau terlalu rendah pingsan. Itu bisa bahaya. Bahkan bisa masuk ICU. Betul. Benar, oke. Betul, karena kan take oksigennya dia kurang. Itu sangat betul sekali. Jadi makanya diperlukan untuk mereka yang sudah kadung mengalami diabetes punya alat. Punya alat, dia kontrol 2 kali pada saat bangun tidur sama 2 jam setelah makan. Dan akan lebih baik lagi kalau mampu melakukan pengecekan HbA1c. Oke, jadi jangan cuma di rumah aja kan yang biasanya itu. Kadang-kadang karena kebanyakan pasien begitu mau ke dokter dia diet ketat. Iya, gitu kan. Jadi ketika ketemu sama dokternya normal ya. Begitu dikasih obatnya udah mulai. Iya, dan kadang-kadang penderita diabetes dia nggak mengobati gulanya, dia langsung kepada gangguan seksualnya. Kemudian tiba-tiba muncullah di berita mati di atas perut. Nah, jangan sampai nauzubillah min zalik ya, pengennya itu ngenakin istri. Tapi yang ada memang ngenakin istri beneran sesuatu ganti gitu kan. Jadi jangan sampai, sekali lagi untuk Anda bisa langsung saja mencari Sugi dan juga Kobelon kalau misalnya masih bingung atau sebagian pria itu biasanya membeli sesuatu ini rada malu, boleh juga memesan atau konsultasi hanya melalui WhatsApp aja ya. Jadi hanya melainkan WhatsApp, nomor teleponnya masih tetap sama yang di layar kaca Anda. Terima kasih sekali Mbak Dia. Sama-sama Mbak Nanda. Ini kayaknya semua pasangan sudah udah deh Mbak, buruan kelar. Saya mau bikin yang namanya kasur ini lebih berantakan ya kan? Tentunya yang paling pasti saya Nanda Desita pamit undur diri, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan semua pasangan di seluruh Indonesia ketika kita hadir kembali nantinya bisa mengkoyak-koyak yang namanya kasur, jangan sampai tertata rapi begitu ya. Tentunya solusinya hanya ada di Obama, obrolan malam, semakin malam menjelang pagi harus semakin
Lala. Selamat malam.